Saya sendiri membaca karya Pak Sriadi sebagai satu upaya untuk menyiratkan ketateringahannya dengan tujuan yang bersifat spiritual, mencapai ilahi. Untuk itu dia memakai beberapa sarana, dia memakai alam. Alam kerap digambarkan di dalam kebesarannya. Maka dia memakai horizon atau ruang berwarna yang sangat luas. Ya. Ada kalanya juga di mana dia membalikan itu. Dia memperlihatkan tanda-tanda kecil dari alam, dimunggilkan demi menimbulkan arti antara kedua sisi besar kecil. Dan itu ciri yang merupakan kekhasan dan keunggulan Sriadi. Dia memakai warna. Ya. Warna Sriadi memiliki jumlah gradasi nuansa yang tak terbatas. Ya. Setahu saya belum pernah melihat dimanapun seorang seniman baik di barat maupun di sini yang mempunyai satu jangkauan warna yang sedemikian kaya, yang juga dipermainkan dari sudut intensitas maupun dari sudut kedalaman warna itu sendiri. Dia memakai simbol, dan pada umumnya merupakan simbol yang terkait dengan kehadiran manusia. Apakah sosok manusia itu sendiri atau unsur-unsur yang punya makna simbolis terkait dengan manusia. Misalnya perahu pergi mencari kejauhan. Misalnya pura berarti upaya untuk mencapai ilahi, dan banten atau sesajen merupakan pemberian kepada ketuhanan. Mengelolanya sedemikian rupa sehingga mengecil, memudar, menghilang. Saya pikir dia memiliki beberapa keunggulan. Dia memiliki satu daya ingat yang sangat-sangat tajam terhadap elemen alam yang pernah dia lihat pada waktu dia kecil. Dan itu dia menyimpan detil-detil di kepalanya. Ya. Dia mengolah itu memori tersebut dengan bakat kepekaan warna yang luar biasa. Ya. Saya mengolah dengan intensitas yang senantiasa sampai ke ujungnya. Di mana akan loncat jadi buruk, tapi justru dia di ujung dan tidak loncat di situ. Jadi tetap istimewa. Kerap dengan warna yang sangat-sangat berani, yang tidak lazim dipakai. Dan itu keseluruhannya menjadikan Sriadi seorang seniman yang betul-betul unik secara internasional. Ketika saya menggali memori kultural saya mencari koloris atau warnais besar. Tidak ada yang mengelola warna seperti Sriadi. Ya. Dan dia tampilkan sekaligus unsur rasa yang sangat kuat dan intelijensi visual yang istimewa. Gabungan itu semua yang menjadikan dia seorang maestro yang sesungguhnya, yang tulen. Kita melihat memang pada Sriadi satu ciri kultural yang sangat kuat, itu yang diasah oleh latar belakangnya. Tapi jelas di dalamnya terdapat juga artinya kemampuan itu, bakatnya sendiri yang memungkinkannya untuk mengangkat justru ciri kultural tersebut secara semaksimumnya. Jadi memang yang dikatakan Pak Zhang, terutama sensitivitas Pak Sriadi,
terhadap kultur dirinya sendiri, lingkup hidupnya, keluarga dari kecil sampai kepada sekarang. Itu mempunyai pengalaman spiritual yang sangat-sangat dalam. Orang Jawa yang mempunyai kultur keseharian hidupnya secara sangat Jawa, tetapi dengan pemikiran-pemikiran masyarakat yang sangat juga modern ya. Sri Hadi dari kecil sudah belajar menyimpan memori dengan sangat tertib. Meditatif sudah belajar mengambil, meraup, menelan dan menghirup yang namanya jiwa alam itu. Dan itu tidak bisa tanpa pengalaman langsung anak kecil itu sampai seterusnya. Merasakan dinginnya alam dan sebagainya. Itu latihan yang tidak bisa seorang seniman pun mencapai yang paling maksimal jika tidak mengalami sendiri. Kalau Pak Sri Hadi di dalam jiwanya sudah dari kecil menyerap inti daripada alam dan mengekspresikan dengan mengambil sari-sarinya yang beberapa lukisannya secara minimalis misalkan saja secara ekspresif itu sudah diserap, diambil sarinya. Itulah yang esensi hidup, di mana soul atau jiwa itu hidup. Dan itu latihan itu adalah latihan cara dia sendiri sebagai orang Jawa melatih dirinya. Jadi dia tidak melukis alam dalam arti kata fisikal, tapi alam secara spiritual. Karena dia merasa tiap alam, apapun juga, apa kita sepotong daun, ataukah itu sungai, ataukah langit, ataukah bumi, itu semuanya adalah sebetulnya makhluk-makhluk hidup yang tidak berbicara, tetapi berbicara secara visual dan berbicara secara spiritual dari roh masing-masing. Pak Sri Hadi dari kecil sudah mendidik dirinya untuk kapan dilepas dan kapan ditahan. Dan itu adalah bagian daripada kemampuan jiwa Pak Sri Hadi sebagai seorang individu seniman. Jadi itu luar biasa. Jiwa Pak Sri Hadi itu ada pada tiap-tiap lukisan dia, dan lukisan-lukisan pemandangan alam itu ada di dalam jiwanya Pak Sri Hadi. Itu kesatuan yang luar biasa menurut saya. Dalam revolusi sebagai pelaksana pemuda di dalam revolusi perjuangan itu ada terdidiklah dia melalui situasi pada saat perjuangan itu ialah sifat kepahlawanan, sifat membela negara, sifat cinta kepada negara itu sebagai suatu yang diekspresikan. Dan sifat kepahlawanan dia itu menunjukkan menggugat lagi terutama generasi muda, coba berpikir tentang negaramu, tentang bangsamu, tentang keadilan, tentang kemakmuran. Ini yang harus menjadi acuan dari pemikiran-pemikiran dari kelompok muda sekarang. Karena tanpa kesadaran ini bangsa kita kehilangan identitas. Itu yang dari waktu-waktu itu dijelaskan lagi, dihimbau lagi oleh Pak Sri Hadi mengenai bagaimana menjadi orang Indonesia yang mencintai negaranya. Sebetulnya untuk kurator ya dalam membidani pameran Pak Sri Hadi ini merupakan sebuah proyek yang cukup kompleks gitu ya. Karena apa? Jadi sebenarnya kalau saya lihat Pak Sri Hadi itu figur yang sebetulnya unik ya, unik dalam artian bahwa beliau berada di dalam katakanlah sejarah sosial ya, modern Indonesia dan juga sejarah estetik ya di Indonesia. Jadi dia dekat dengan situasi sejarah seni rupa modern Indonesia. Nah, jadi beban bagi saya paling tidak adalah bagaimana kemudian saya tidak terjebak untuk hanya melihat sebuah karya gitu, tapi kemudian memetakan kapasitas Pak Sri Hadi sebagai figur yang unik tadi, figur sebagai pejuang, dia sebagai scholar di ITB, seorang guru besar, kemudian dari perjalanan artistiknya kemudian kita kenal beliau sekarang sebagai maestro di bidang seni rupa.
Jadi kapasitas itu yang kemudian bagaimana saya sebagai kurator memediasi pikiran-pikiran Pak Sri Hadi yang tentu saja tidak bisa dilepaskan pada segmen karya-karyanya terakhir, tapi juga sebuah kapasitas jauh. Saya melihat kumpulan 38 karya ini sebetulnya secara artistik dibuat seperti random, Pak ya. Tapi sebetulnya kalau saya coba lebih detail lagi masuk, ini sebenarnya ada sebuah struktur yang menarik ya yang bisa kita sampaikan kepada publik dalam struktur pameran, di mana pada dasarnya sebetulnya Pak Sri Hadi sedang melangkah bertransformasi baru, menyampaikan sebuah katakanlah pendekatan artistik baru dan juga sebuah pesan yang menarik buat kita semua. Saya melihat sebuah kumpulan karya yang memang didasarkan atas kritik sosial. Nah, yang menarik dari pendekatan kritik sosial yang sekarang Pak Sri Hadi sampaikan dibandingkan dengan kritik sosial yang tahun-tahun sebelumnya, meskipun ada beberapa karya yang masih secara dekat menggambarkan realitasnya seperti Bandung Jelita 2 dan Jakarta Banjir misalkan, tapi juga beberapa karya seperti karya-karya Papua itu sebetulnya daya kritik Pak Sri Hadi yang disampaikan melalui metafor baru. Yang kedua, ada satu situasi di mana Pak Sri Hadi mengendapkan situasi itu. Oleh karena itu kita bisa lihat sejumlah karya yang memang menunjukkan dinamika yang kompleks, waves, kemudian gunung, kemudian laut, dan yang terakhir sebetulnya Pak Sri Hadi ingin mengajak kita masuk ke dalam ruang kontemplasi kembali.